Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Melisa. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya lagi butuh bantuan Bu Lucy. Baik, yuk kita bicarakan di ruangan saya saja, Bu. Mari masuk. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, Bu. Apa yang mau Bu Melisa ceritakan? Duduk dulu, Bu. Iya Bu, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Oh, jadi menurut Bu Melisa, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusias siswa-siswa yang saya ajar ini Bu. Hmm, baik. Menurut Bu Melisa, hal apa saja yang membuat siswa-siswa Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa saya kurang antusias adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara di depan siswa-siswa, Bu. Tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Ibu melakukan proses pembelajaran yang monoton sehingga membuat siswa bosan. Nah, kalau boleh tahu, selama ini Bu Melisa menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, dari perpustakaan saja ya. Nah, gini Bu Melisa, kalau setiap hari Bu Melisa ini disajikan menu sayur bayam terus, kira-kira gimana Bu? Pasti membosankan ya, Bu. Nah, nah, tepat sekali. Bu Melisa sudah menemukan penyebab permasalahannya, seperti menu yang monoton tadi, seperti dengan pembelajaran yang sudah Ibu sajikan tadi sepertinya ya. Jadi, sekarang apa rencana Bu Melisa untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan memberikan ice breaking dan game saat proses pembelajaran. Mungkin kemudian yang Mhm. kedua, saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan komik pembelajaran sehingga saya bisa sekaligus melaksanakan pembelajaran Ya, berdiferensiasi. bagus sekali rencana Bu Melisa. Kemudian, apa yang harus Ibu perhatikan sebelum melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, Bu, agar saya Mhm. mengetahui minat dan kemampuan awal siswa-siswa saya tersebut. Kemudian, Ya, baru saya membuat rencana proses pembelajaran yang akan saya lakukan. wah, bagus sekali. Nah, bagaimana dengan pemakaian TPA-CK di pembelajaran Ibu? Oh iya, Bu, saya akan mengaplikasikan TPACK dalam pembuatan Ya, bahan tayang. Sepertinya heeh, menggunakan game akan meningkatkan antusias belajar matematika di kelas saya, Bu. Menurut saya, video di YouTube, komik pembelajaran, atau menggunakan aplikasi PPACK yang sedang tren, TikTok dan Instagram juga akan ya. meningkatkan antusias belajar siswa. Wah, terima kasih Bu, hal yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Ya, mantap. Semoga aksi yang akan Bu Melisa laksanakan berhasil. Nah, betul sekali, Bu. Saya sangat yakin jika Bu Melisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat siswa-siswa antusias dalam pembelajaran Bu Melisa. Amin.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang apa komitmen Bu Melisa terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang bervariasi, melaksanakan Mm-mm, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan ya, hasil asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran yang saya berikan berpusat kepada siswa. Begitu, Bu. iya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Apa Bu Melisa berani bertanggung jawab atas komitmen yang telah Ibu buat? Tentu, Bu, saya akan bertanggung jawab dengan komitmen tersebut demi meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran saya. Mantap Bu. Sebagai guru, kita memang harus begitu Bu, karena kita harus berani melakukan sebuah perubahan agar pembelajaran kita menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ya, Bu, sekarang saya merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang akan saya Ya. lakukan agar masalah saya ini cepat selesai, Bu. Ya, saya pun senang Bu Melisa sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Melisa ya. Amin. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita, ya, Bu. Ya Bu, amin. Nah, kira-kira masih ada lagi kah yang ingin kita bicarakan Bu Melisa? Saya kira tidak ada, Bu. Kalau begitu, saya permisi, Bu, karena saya masih ada jam dan sebentar lagi mau masuk kelas. Iya, monggo silahkan Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Melisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Lucy. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya butuh bantuan Bu Sari nih. Kesal sekali saya hari ini Bu. Loh, baik. Kita bicarakan di ruangan saya saja ya Bu. Mari masuk. Ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya Bu. Apa yang mau Bu Lucy ceritakan? Begini Bu, saya tadi itu kan di kelas 7A. Saya Ya, mendapati para murid berbicara bahasa yang tidak sopan, bahkan ya. terkesan kotor. Ketika saya tegur, mereka mengatakan hal ini sudah biasa, sudah menjadi bahasa sehari-hari mereka. Oh, jadi menurut Bu Lucy, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan saya menemukan solusi atas permasalahan saya tentang rendahnya sopan santun murid itu, Bu. Baik. Menurut Bu Lucy, hal apa saja yang membuat murid itu rendah sekali sopan santunnya dalam berbahasa? Hmm, Tadi saya mencoba bertanya pada mereka. Katanya Ya, hal yang biasa di percakapan sehari-hari untuk mereka. ya, Kemudian ada juga murid yang berkata mereka mendapatkan bahasa itu dari sosial media yang mereka ikuti seperti ya, ya banyak sosial media anak-anak sekarang ini, Bu. Nah, tapi ya. karena sering apa ya dari yang mulanya murid-murid yang lain itu tidak tahu bahasa yang tidak sopan ini, tapi karena Ya, sering mendengar teman-temannya berkata, jadi ya. ikut-ikutan. Dan sepertinya setelah saya amati, berkata sopan itu sepertinya hanya aturan sekolah saja yang mudah sekali mereka lupakan. Oh, begitu ya, Bu. Jadi memang banyak faktornya ya, Bu ya. Kira-kira Iya, apa Bu. saja yang dapat membuat murid Bu Lucy memiliki sopan santun yang tinggi dan mereka tidak menganggap perkataan sopan itu hanya aturan saja? Menurut saya, sepertinya murid-murid saya itu menginginkan sebuah keyakinan
bahwa sopan santun itu sangat penting. Mereka Ya. membutuhkan sebuah kesepakatan yang menyadarkan mereka kembali akan agar berkata sopan gitu. Jadi berkata sopan itu bukan hanya sebagai peraturan saja begitu, Bu. Oh, begitu. Jadi sudah jelas ya, Bu, permasalahan Ibu dan penyebabnya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Lucy untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya dengan penerapan budaya positif, Bu, saya dengan murid akan membuat keyakinan kelas yang di dalamnya ada poin sopan santun dalam berbicara. Keyakinan kelas ini atas persetujuan seluruh warga kelas. Ya, betul sekali, Bu. Nah, jika solusi tersebut belum mampu meningkatkan sopan santun murid, apa yang akan Ibu lakukan? Apakah ada solusi lain yang Ibu miliki? Hmm, jika dengan keyakinan kelas itu masih juga belum memaksimalkan sopan santun mereka, saya akan melakukan segitiga restitusi pada murid yang berbicara kurang sopan tadi, Bu, agar mereka menyadari kesalahannya. Oh, wah, bagus sekali, Bu. Bagaimana dengan kelas lain yang tidak Ibu ajar? Oh iya ya, Bu ya. Eh, Rencananya kalau untuk kelas yang tidak saya ajar, saya akan melakukan kolaborasi dengan semua wali kelas untuk membuat keyakinan kelas dan menempelnya di dalam kelas, di mana keyakinan kelas tersebut ada poin sopan santun dalam berbicara. Jadi tidak hanya kelas yang saya masuk mengajar, kelas lain pun juga memiliki keyakinan kelas agar kompak begitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Mantap. Semoga aksi yang akan Ibu Lucy laksanakan berhasil ya. Amin. Nah, sekarang apa komitmen Bu Lucy terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu merujuk keyakinan kelas yang telah disepakati dan menerapkan budaya positif. Setiap murid yang bersalah, saya tidak langsung menghukumnya, namun saya akan menerapkan segitiga restitusi terhadap masalah-masalah yang ada. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu Lucy berani bertanggung jawab atas komitmen yang telah Ibu buat. Tentu, Bu, saya akan bertanggung jawab dengan komitmen tersebut demi meningkatkan sopan santun murid dalam berbicara. Oke, mantap, Bu. Sebagai guru kita memang harus begitu ya, Bu ya. Karena kita harus berani melakukan sebuah perubahan agar menciptakan akhlak mulia pada murid. Nah, kira-kira siapa saja ya, Bu, yang akan terlibat dalam aksi yang akan Ibu lakukan nanti? Oh iya, Bu. Sebelumnya saya merasa senang sekali dan tenang sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan agar masalah saya ini cepat selesai. Kemudian siapa saja yang terlibat, nanti saya membutuhkan kerjasama dan dukungan pimpinan dan seluruh warga sekolah. Oke, mantap, Bu Lucy. Saya senang sekali Bu Lucy sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Lucy ya. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Bu. Iya, amin. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan saya. Karena ini sudah mau habis waktu istirahat, saya akan kembali mengajar. Jangan bosan ya Bu. Saya sering datang mungkin untuk mencurahkan apa isi hati saya. Saya pamit undur diri, Bu Sari. Saya akan kembali ke Ya, kelas dan sama-sama. menemui siswa-siswa saya kembali. Oke, silakan Bu Lucy. Ya, Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.